Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Safira dari kelompok 11 dengan NIM 9311093118. Hari ini saya akan menyampaikan makalah yang telah kelompok kami buat, kelompok 11, dengan judul Pelaksanaan dan Pembatalan Putusan Basarnas dalam Sengketa Ekonomi Syariah. Terdapat dua poin yang akan kami bahas. Yang pertama, pelaksanaan putusan Basarnas dalam sengketa ekonomi syariah. Yang kedua, prosedur pembatalan putusan Basarnas dalam sengketa ekonomi syariah. Poin A, pelaksanaan putusan Basarnas dalam sengketa ekonomi syariah. Basarnas tergolong sebagai lembaga arbitrase dan ia pilihan alternatif penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Adanya pertentangan pada poin peraturan ini akan menyulitkan para pencari keadilan. Ketentuan yang bertentangan ini akan menjadikan tidak terciptanya kepastian hukum. Pada pasal 49 huruf I Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dijelaskan bahwa peradilan agama berwenang terhadap sengketa ekonomi syariah. Dan pada pasal 55 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 dijelaskan bahwa yang berwenang dalam sengketa perdagangan syariah merupakan pengadilan agama. Prosedur arbitrase dimulai dengan didaftarkannya surat permohonan para pihak yang bersengketa oleh Sekretaris Basarnas. Berkas permohonan tersebut mesti mencantumkan alamat kantor atau tempat tinggal terakhir atau kantor dagang yang dinyatakan dengan tegas dalam klausula arbitrase. Berkas permohonan itu berisikan nama lengkap, tempat tinggal, atau tempat kedudukan kedua belah pihak atau para pihak. Berkas juga memuat uraian singkat tentang duduknya sengketa juga apa yang dituntut. Pada dasarnya, pengadilan negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terkait dalam perjanjian arbitrase. Terhadap keputusan arbitrase, para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, surat dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan setelah putusan dijatuhkan diakui palsu atau dinyatakan palsu. Yang kedua, setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh para pihak. Yang ketiga, putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang diakui oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa. Untuk menyelesaikan pertentangan peraturan dalam sistem perundang-undangan pada umumnya digunakan tiga macam asas hukum. Yang pertama, asas lex superiori derogat legi inferiori B. Lex superiori derogat legi inferiori. Yang B, asas lex posteriori derogat legi priori. Yang ketiga, asas lex specialis derogat legi generalis. Selanjutnya kita akan membahas mengenai prosedur pembatalan putusan Basarnas dalam sengketa ekonomi syariah. Yang pertama, dasar hukum pembatalan putusan arbitrase. Pembatalan putusan arbitrase termasuk badan arbitrase syariah merupakan upaya hukum luar biasa karena berdasarkan ketentuan pasal 60 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, ditegaskan bahwa putusan arbitrase merupakan bersifat final dan sengketa ditegaskan bahwa putusan arbitrase merupakan bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. Sehingga terhadap putusan arbitrase tersebut tidak dikenalnya upaya hukum biasa atau banding dan kasasi, sebagaimana terdapat putusan lembaga peradilan pada umumnya. Terhadap putusan arbitrase, para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut. Yang telah dijelaskan di atas, yang pertama, surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan setelah putusan diajukan diakui palsu atau dinyatakan palsu. Yang kedua, setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh para pihak. Yang ketiga, putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut dijelaskan bentuk-bentuk usaha ekonomi syariah tersebut antara lain meliputi: yang pertama, bank syariah; yang kedua, lembaga mikro keuangan syariah; yang ketiga, asuransi syariah; yang keempat, reasuransi syariah; yang kelima, reksadana syariah; yang keenam, obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah; yang ketujuh, sekuritas syariah; yang kedelapan, pembiayaan syariah; yang kesembilan, penggadaian syariah; yang ke-10, dana pensiunan lembaga keuangan syariah; yang terakhir, bisnis syariah. Selanjutnya, kewenangan pembatalan putusan badan arbitrase syariah dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah.
Kewenangan pembatalan putusan arbitrase, termasuk badan arbitrase syariah, merupakan kewenangan pengadilan negeri. Namun yang menarik, jika dikaji lebih lanjut, adalah tentang kewenangan pembatalan putusan badan arbitrase syariah dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah, hal tersebut diantaranya: yang pertama, pokok perkara; yang kedua, badan arbitrase penyelesaian sengketa; yang ketiga, prinsip syariah. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.